Oke, video kali ini untuk materi matematika 3, kuis yang pertama. Materinya tentang matriks, jadi sedikit mengulang dari matematika 1. Ya, langsung aja ya, pertama yang perlu diketahui dari matriks adalah baris dan kolom suatu matriks atau yang disebut juga ordenya matriks gitu ya. Nah, nama matriks itu harus ditulis dengan huruf besar. Ini matriks A, A-nya harus besar ya. Nah, matriks A ini kita bisa lihat baris dan kolomnya. Nah, baris itu yang horizontal bisa dibilang. Jadi baris yang pertama itu yang paling atas ini 2 minus 2 minus 5 3 ya, dari kiri ke kanan horizontal. Itu baris pertama. Baris keduanya 1 4 min 1 6. Baris ketiga 0 min 3 min 4 5. Jadi matriks A memiliki 3 baris. Kolomnya ada berapa? Kolomnya yang vertikal 2 1 0 min 2 4 min 3 dan seterusnya. Jadi matriks A ini punya 3 baris dan 4 kolom. Maka orde matriks A adalah 3 kali 4 gitu ya. Cara penulisannya seperti ini. 3 kali 4. Jadi format tulisnya adalah matriks A baris kali kolom gitu ya. Nah, kalau matriks C berapa baris kali kolomnya? 2 kali 3. Matriks C ini 2 kali 3. Matriks D 3 kali 3. Jadi disebutnya matriks persegi. 3 kali 3 gitu ya. Nah, matriks B 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Gitu. Nah, sedangkan dalamnya itu namanya entry atau elemen matriks. Nah, ini entry atau elemen. Biasa gue sebutnya entry sih dulu di bukunya Howard Panton Linear Algebra yang 5th edition kalau nggak salah. Itu sebutnya entry yang dalamnya ini. Nah, elemen matriks ditulis dengan huruf kecil. Misalnya A, I, J. I adalah lokasi baris, J adalah kode lokasi kolom. Misalkan A23 sama dengan minus 1. Dari mana? A23 berarti barisnya kedua, kolomnya ketiga. Coba lihat matriks A, baris kedua, kolom ketiga. Ini. Baris kedua kan ini 1, 4, minus 1, 6. Itu baris kedua. Kolom ketiga, yang ini. Berarti minus 1 tuh. Ya, lagi. Matriks A, baris ketiga, kolom 4 sama dengan 5. Coba lihat. Baris ketiga, yang paling bawah, kolom keempat, paling kanan. Ini 5. Benar ya? Begitu juga yang ini. Nih, B21. Matriks B. Baris kedua, kolom ke-1. 0. Gitu, dan seterusnya. Jadi cara bacanya adalah ini baris, ini kolom. Gitu ya. Itu entry atau elemen dari suatu matriks. Berikutnya ada yang namanya transpose matriks. Nah, apa namanya? Jadi transpose itu sebenarnya adalah mengubah yang namanya kolom jadi baris, baris jadi kolom. Gitu. Contohnya begini, matriks A dengan orde 3 kali 4, artinya kan dia punya baris 3, kolomnya 4 gitu kan. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Tapi kalau A ini ditranspose, maka barisnya yang ada 4, kolomnya ada 3 gitu. Transpose itu hanya membalik matriksnya yang orde 3 kali 4 jadi 4 kali 3 gitu. Kalau awalnya 2 kali 2 ditranspose ya tetap 2 kali 2 gitu. Ya kan? Tapi bukan berarti matriks 2 kali 2 jika ditranspose nggak berubah, enggak. Tetap berubah. Jadi lihat susunannya nih ya, perhatikan. Nah, ini baris pertama 2 minus 2 min 5 3. Setelah ditranspose dia jadi ke bawah 2 min 2 min 5 3 ya. Jadi kalau ada matriks 2 kali 2 atau matriks persegi ditranspose itu tetap berubah, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Walaupun secara ukuran, secara orde tetap gitu ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Oke, lanjutnya penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, perlu digarisbawahi bahwa matriks penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika matriks yang ingin dijumlahkan atau dikurangkan tersebut ordenya sama. Jadi matriks 3 kali 3 kalau mau dijumlahkan ya harus sama 3 kali 3 juga. Nggak bisa sama yang beda. Gitu. Tentunya ini, matriks A mau dijumlahkan dengan matriks B atau mau dikurangkan dengan matriks B, ukurannya harus sama. Jadi 2 kali 2, ini 2 kali 2. Maka bisa dijumlahkan dengan sifat seperti ini. A plus B. Matriksnya A, B, C, D, entry-nya. Sedangkan matriks B adalah entry-nya E, F, G, H. Lalu penjumlahannya berarti baris 1 kolom 1 sama baris 1 kolom 1-nya sono. Gini, A plus E, B plus F, C plus G, ya, D plus H. Kalau pengurangan juga sama. Jadi syarat untuk penjumlahan dan pengurangan adalah ordenya sama. Itu. Nah, kalau kita kembali ke contoh ini dari matriks A, B, C, D, E yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan hanya yang ordenya sama. Berarti hanya matriks B dan E. Ya toh? Karena B dan E adalah ordenya 3 kali 2 sama-sama 3 kali 2. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan.
Gitu. Kalau matriks A sama matriks D, yang nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangkan juga, karena ordernya beda. Gitu ya. Nah ini contohnya B plus E dijumlahkan dan dikurangkan seperti ini. Sifatnya sama kayak gini. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Garis kedua, 0 tambah 3, 3. 5 tambah 4, 9. 2 tambah minus 2, 0. 4 tambah 0, 4. Dan seterusnya. Oke, gue harap untuk penjumlahan dan pengurangan jelas ya. Nah, ini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada matriks. A plus B sama dengan B plus A. Ya, ini sifat komutatif namanya kalau tidak salah. Yang kedua, A plus B, A plus dalam kurung B plus C sama saja dengan A plus B dalam kurung plus C. Ini sifat apa? Asosiatif namanya kalau nggak salah ya. Nah, lalu yang ketiga ada K ini suatu bilangan skalar dikalikan dengan matriks A plus matriks B, itu sama saja dengan K dikalikan A ditambah K dikalikan B. Ini kalau nggak salah namanya hukum distributif. Distributif ya. Nah, yang keempat, ada matriks D sedemikian sehingga A plus D sama dengan B, lalu dapat ditulis D sama dengan B minus A. Ya, ini aljabar biasa ya, pindah ruas maksudnya. Si A pindah ruas ke sana, jadi B minus A gitu. Wah, sampai sini gua harap jelas. Ini sumbernya dari PPT 10A matriks teori ya, yang Pak dosen kasih. Ini PPT gue ini juga dari Pak dosen, yang maksudnya rangkuman lah Pak dosen punya. Oke, tadi sudah penjumlahan, sekarang perkalian matriks. Nah, ada syarat juga untuk perkalian matriks. Kalau penjumlahan dan pengurangan, syaratnya adalah order harus sama. Tapi kalau di perkalian, syaratnya adalah ini. Suatu matriks itu kan ordernya baris kali kolom. Jadi kalau matriks A dikalikan matriks B, yang harus sama adalah kolomnya matriks A dan barisnya matriks B harus sama. Jadi begini ya, dua matriks A dengan order n kali n dan matriks B dengan order P kali Q hanya dapat dikalikan A kali B yang akan menghasilkan matriks C jika memenuhi syarat M sama dengan P. Jadi kolomnya dia harus sama dengan barisnya dia. Maka dapat dikalikan dan akan menghasilkan matriks C. Matriks C memiliki order M kali Q. Ini M kali Q gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, cara mengalihkan matriks itu ini. Misalkan matriks A kali matriks B. Ini ukurannya sama ya, 2 kali 2 sama 2 kali 2. Nah, tentu bisa dikalikan karena ujungnya sama, 2 sama 2 itu. Kolomnya dia sama barisnya dia sama, 2 kali 2. Jadi bisa akan menghasilkan matriks 2 kali 2 juga. Cara mengalihkan begini, A kali P ditambah B kali R gitu. Jadi untuk ini kan posisinya baris 1 kolom 1 nih. Maka untuk mendapat baris 1 kolom 1, kita harus mengalihkan baris 1 matriks A ditambah baris 1 dikali kolom 1 gitu loh. Maka akan dapat ini. Baris 1 A kali P baris 1 kolom 1 dikalikan baris satunya matriks A dikalikan kolom satunya matriks B gitu ya. AP tambah BR ini. Nah, pada umumnya dalam perkalian matriks A kali B tidak sama dengan B kali A. Kalau pada angka kan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama. Tapi kalau matriks tidak bisa. Ya. Nih. Contohnya ada matriks A dengan order 3 kali 2 mau dikalikan dengan matriks B yang ordernya 2 kali 3. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena kolom ini kan 2, sini juga 2, berarti bisa. Akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Nah, ini cara mengalihkan matriks ya udah pada tahu lah ya. Jadi sifatnya nih. Pak. Oke, nah berikutnya ada matriks identitas. Matriks lambangnya I ya. Matriks identitas ini mau ordernya berapapun, cara mengisinya adalah diagonal utama matriks identitas selalu 1 dan sisanya 0. Kalau matriks identitas dengan order 2 kali 2, diagonal utamanya 1, sisanya 0. Lalu matriks identitas dengan order 3 kali 3, diagonal utamanya 1, sisanya 0. Itu juga yang ini, dan seterusnya. Nah, matriks identitas ini punya sifat jika dia dikalikan dengan suatu matriks, begini, A dikalikan identitas, sama dengan identitas dikalikan matriks A sama dengan matriks A. Jadi, matriks berapapun dikalikan matriks identitas, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Berikutnya, nah, inverse dan determinan matriks ini sebenarnya untuk di quiz 1, gua rasa nggak ada ya, gue baca di PPT, inverse dan determinan tidak dimasukkan, cuman ini untuk nambah-nambah pengetahuan lah sekalian gitu, bahas tentang matriks, masa nggak bahas inverse dan determinan. Oke, jadi untuk inverse dan determinan matriks 2 kali 2, jika ada matriks A, isinya A, B, C, D seperti ini, maka determinannya adalah kita kali silang. A dikali D dikurang B kali C. Jadi dapat determinannya. Nah, inverse-nya bagaimana? Inverse dari matriks A dengan isinya A, B, C, D ini, inverse-nya adalah seperdeterminan A, determinan tadi ya atasnya ya, dikali dengan ini namanya adjoint A.
join untuk matriks 2 kali 2 itu begini, ditukar. Awalnya kan ABCD matriksnya, ditukar jadi D minus B minus C A gitu. Jadi rumusnya inverse itu seperti ini. Nah, buat apa sih inverse dan determinan ini? Nah, inverse matriks dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan matriks AX sama dengan B. Untuk mencari X bagaimana? Berarti A inverse dikalikan B. Ini X A sama dengan B. Untuk mendapat X, maka B dikalikan A inverse. Karena dalam matriks itu nggak ada pembagian yang jadi kayak B per A gitu, nggak bisa. Jadi dia modelnya pakai inverse begini. Dan jangan salah ya, ini A inverse B sama B A inverse itu beda. Karena kayak di awal tadi, A kali B tidak sama dengan B kali A. Tidak sama dengan B kali A. Ya, ini juga inverse matrix dan determinan matrix untuk yang 3 kali 3. Caranya banyak ya, determinan matrix itu bisa untuk 3 kali 3 bisa sarus, kofaktor, minor kofaktor, pakai OBE yang kayak Gauss-Jordan atau yang dibikin segitiga. Matrix segitiga lalu diagonalnya dikaliin, kalau masalah bisa juga. Oke, kita bahas latihan untuk quiz. Contoh soalnya seperti ini. Aduh, kok gagal. Nah, contoh soalnya kayak gini. Diketahui 5 matriks berorde 3 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 3, 3 kali 3, dinamakan PQRST sedemikian sehingga persamaan ini bisa dioperasikan. Nah, tadi yang kita udah tahu ya, matriks yang bisa dioperasikan, kalau penjumlahan untuk bisa dioperasikan, ordenya harus sama. Kalau perkalian, untuk bisa dioperasikan, kolom dan barisnya harus sama gitu ya. Tulis matriks-matriks tersebut dengan angka-angka bebas kemudian hitung M. Oke. Nah, langkah pertama, kita harus coba-coba nih. Langkah pertama kita harus tentukan order matriksnya dengan coba-coba. Kita coba pertama dari yang dalam kurung. Ini QR transpose tambah ST transpose mau order berapa? Kita coba-coba. Di sini dicoba bahwa dalam kurung ini ordernya 3 kali 4. Gitu. Nah, 3 kali 4 ini bisa didapat dari mana? Dari 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 ini berarti ordernya si Q ya. 4 kali 4 berarti ordernya si R transpose. Ditambah 3 kali 3 ordernya si S. 3 kali 4 ordernya si T transpose. Nah, itu sama dengan seperti ini. Transpose itu berarti balikin kolom dan barisnya dibalik. Ini kan 3 kali 4. Kalau transpose berarti jadi 4 kali 3. Itu ya. Ini harus dicoba-coba. Jadi, saran gue kalau untuk kuis besok, latihannya adalah ini. Latihan mencari order ini loh yang bisa dioperasikan gitu. Lalu coba-coba, matrik yang belum dipakai tinggal 3 kali 3, maka si 3 kali 3 untuk P transpose di depan. 3 kali 3 kalau ditranspose dia tetap 3 kali 3. Karena kan dia hanya tukar baris dan kolom. Nah, maka didapat PQRST dengan order sekian-sekian-sekian. Dan M sekian. Nah, dari mana matriks M ukuran 3 kali 4? Jadi gue bikin penjabarannya. Nah, P transpose dikali QR transpose tambah ST transpose sama dengan M. Nah, P-nya kan 3 kali 3 transpose. Kurung, Q-nya order 3 kali 4, dikali sama R transpose, ordernya 4 kali 4, tambah S, ordernya 3 kali 3, T transpose, 4 kali 3. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 3 kali 3 ini kan ditranspose tetap 3 kali 3. 3 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4 ditranspose tetap 4 kali 4. Lalu 3 kali 4 sama 4 kali 4 ini bisa dikalikan, karena ujungnya sama. Maka menghasilkan matriks 3 kali 4. Gitu juga yang sebelah sini. Ini kan 4 kali 3 transpose, tukar jadi 3 kali 4. Ini juga bisa dikalikan, karena ujung-ujungnya sama, 3 kali 3. Maka akan menghasilkan matriks 3 kali 4. Ini penjumlahan. Penjumlahan hanya bisa dilakukan kalau ordernya sama. Ini kan sama-sama 3 kali 4 ya. Ini sama-sama 3 kali 4. Berarti bisa dijumlahkan. Ordernya ya tetap 3 kali 4. Nah, lalu bisa nggak kita kalikan matriks 3 kali 3 dengan 3 kali 4? Bisa. Kan asalkan ujung ini sama ujung ini sama. Berarti akan menghasilkan matriks M dengan order 3 kali 4. Gitu. Oke, lalu setelah itu tinggal masukkan angka matriks. Kebetulan di soal ini tulis matriksnya dengan angka-angka bebas gitu ya. Kalau nanti ujian disuruh angka ganjil atau genap atau sesuai NIM, ya ikutin aja lah. Nah, masukkan angka matriks. Ini P transpose 2 minus 2 minus 5. Ini angka karangan sendiri lah ya. QR, angka karangannya Pak dosen. P, Q, R, S, T, T transpose, R transpose. Nah, ini kenapa udah disiapkan T transpose sama R transpose? Karena kan kita lihat soal P transpose, kita harus punya P transpose. R transpose, kita harus punya R transpose. T transpose, ada. Tuh, nih. T sama T transpose hanya ditukar baris dan kolomnya. Ini kan 2, 2, 1, 0. Dibikin 2, 2, 1, 0, tapi menjadi baris. Ini kan kolom. Itu ya.
Jadi yang tadi di atas jangan dilupakan untuk mentranspose, untuk segala macamnya. Nah, setelah kita punya matriks-matriksnya, kita hitung yang dalam kurung dulu. Ya, jadi dalam kurungnya dulu nih, Q R transpose, Q dikalikan R transpose, ditambah S kalikan T transpose. Ini dulu, hitung dalam kurung dulu. Si P transpose diabaikan dulu. Hitung dalam kurung. Ini matriks berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Matriks 3 kali 4 mau dikalikan dengan matriks 4 kali 4. Bisa dong? Kan ujungnya sama. Nah, yang ini 3 kali 3 yang dikalikan dengan 3 kali 4. Bisa. Hasilnya adalah 3 kali 4. Nah, maka akan berhasil seperti ini. Ini akan terbentuk matriks 3 kali 4, yang ini akan terbentuk matriks 3 kali 4. Gitu ya. Nah, ini kan penjumlahan. Sama nih, 3 kali 4 sama 3 kali 4. Berarti bisa dijumlahkan. Nah, terbentuk seperti ini. Cara menjumlahkannya udah tahu ya. 42 ditambah minus 3, 39. 17 dikurang 26, minus 9. Minus 2, minus 21, minus 23. Dan seterusnya. Nah, kita sudah dapat QR transpose tambah ST transpose. Nilainya segini. Lalu berarti apa? Tinggal mengalihkan dia dengan P transpose kan? Nah, tinggal mengalihkan dia dengan P transpose. Bisa nggak dikalikan? Ya bisa, karena ini kan 3 kali 3 mau dikalikan dengan 3 kali 4. Hasilnya adalah 3 kali 4. Gitu. Jadi, udah selesai nih, dapat nih matriks M adalah hasilnya segini. Ini gue udah cek perhitungannya benar. Jadi, sebenarnya tantangannya untuk di kali ini, kalau menurut gue tantangannya adalah di menentukan P matriksnya order berapa, Q order berapa, R order berapa, supaya mereka bisa dioperasikan gitu. Gitu. Kalau masalah perkalian matriks, penjumlahan matriks, gue yakin udah pada bisa lah ya. Gitu. Jadi tantangannya di sini. Jadi saran gue dari sekarang kita latihan, kuisnya kan besok sama lusa. Jadi cukup lah buat latihan. Gitu aja untuk video kali ini. Mohon kalau ada kesalahan dalam penjelasan atau penulisan dikoreksi ya, gue juga kan masih mahasiswa. Itu aja untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton.